Halo, apa kabar semuanya? Jumpa kembali ya di AB Channel. Seperti biasa, kita akan bercerita mendongeng alur cerita Battle Rock the Heaven versi ini ya, versi novel. Di bab 1338 ya untuk di video kali ini. Jadi buat teman-teman disimak ya, jangan di skip biar tidak gagal paham. Dan jangan lupa yang belum subscribe di subscribe dulu. Oke, kita lanjut untuk ceritanya. Berdiri di samping kolam, Xiaoyan merasakan kekuatan aneh dan mengerikan itu. Bukan saja ia tidak merasakan sedikit pun ketidaknyamanan, tetapi darah di tubuhnya mengalir deras saat ini. Samar-samar ia seperti mendengar beberapa suara yang sangat bersemangat. Apakah ini kekuatan darah klan Xiao? Telapak tangan Xiaoyan sedikit menegang. Kekuatan ini seharusnya telah sepenuhnya meninggalkan klan Xiao, tetapi ia tidak menyangka bahwa saat ini ia bisa masih merasakannya lagi. Xiaoyan, masuklah ke kolam darah dan warisi kekuatan darah terakhir klan Xiao. Di kolam darah, Xiao Xuan yang telah berubah menjadi pria tua berambut putih dalam sekejap mata tersenyum tipis. Sekarang suaranya menjadi sangat serak dan tua. Tetapi samar-samar dia di bawah usia tua ini ada sedikit harapan. Bagaimanapun klan Xiao tidak sepenuhnya putus asa. Meskipun generasi muda klan Xiao di depannya tidak sebaik dirinya di masa lalu. Dalam hal pencapaian saat ini, entah mengapa ia merasa bahwa tantangan yang gagal ia lalui, mungkin generasi muda ini akan menyelesaikan untuknya. Melihat penampilan Xiao Xuan yang menua, Xiaoyan menarik napas dalam-dalam. Ia tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk emosional. Demi menunggunya, Xiao Xuan menggunakan metode ini untuk mengubah dirinya menjadi setengah jiwa. Yang ia lakukan adalah mewariskan darah terakhir klan Xiao kepadanya. Yang ia butuhkan sekarang bukanlah menolak, melainkan menerima dan benar-benar mengarahkan seluruh tenaganya, karena sekarang ia adalah satu-satunya harapan bagi klan Xiao. Saudara Xiaoyan, hati-hati. Mendengar suara lembut Sun Er di sampingnya, Xiaoyan mengangguk pelan. Lalu ia tak ragu lagi. Ia melangkah ke dalam kolam darah dan perlahan berjalan ke kolam darah. Saat Xiaoyan memasuki kolam darah mulai berfluktuasi hebat. Energi tipis berwarna darah bagaikan jarum halus menusuk tubuh Xiaoyan dengan ganas. Dan akhirnya dengan keras menembus pori-porinya dan menyerbu tubuhnya. Rasa sakit yang tiba-tiba membuat wajah Xiaoyan langsung memucat dan ia tak kuasa menahan napas. Awalnya akan sedikit sakit, kekuatan darah harus lebih dulu membersihkan darah biasa di tubuhmu sebelum darah dengan kekuatan darah dapat diinfuskan kembali ke dalam tubuhmu. Ini adalah langkah pertama pewarisan transfusi darah. Melihat wajah Xiaoyan yang memucat dengan cepat, Xiao Xuan di sampingnya angkat bicara. Xiaoyan mengangguk menggertakkan giginya dan dengan paksa menahan rasa sakit yang menusuk. Terlebih lagi di bawah rasa sakit yang hebat ini, ia bisa merasakan darah di tubuhnya menghilang dengan cepat. Rasa lemas yang luar biasa dengan cepat menyebar dari tubuhnya, membuat kelopak matanya sedikit terkulai. Jangan tidur, kalau tidak darah lama tidak akan dibersihkan dan kekuatan darah tidak bisa digunakan secara maksimal. Kekuatan darah orang-orang klan Xiao telah sepenuhnya lenyap, jadi mustahil menggunakan cara lembut untuk mengaktifkannya seperti ras lain. Hanya cara paling brutal yang bisa dilakukan. Melihat kelopak mata Xiaoyan yang perlahan terkulai, Xiao Xuan berteriak dengan keras. Mendengar teriakan Xiao Xuan, Xiaoyan tiba-tiba menggigil dan segera berkonsentrasi di bawah rasa sakit yang hebat dan kelemahan yang luar biasa ia menderita. Sun Er yang berada di samping kolam darah melihat Xiaoyan begitu menderita dan ia tak kuasa menahan diri untuk menggepal tangan gioknya.
Sayangnya di masa yang luar biasa ini kita harus melakukan tindakan yang luar biasa. Xiao Xuan menghela napas, lalu duduk bersila di samping kolam darah. Waktu yang dibutuhkan untuk transfusi darah tidaklah singkat, yang seperti Xiaoyan yang akan menderita cukup lama. Yang berarti Xiaoyan akan menderita cukup lama. Di aula yang sunyi ini waktu berlalu dengan cepat dan 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Selama 10 hari ini, tubuh Xiaoyan terbenam di kolam darah karena darah telah dikeluarkan selama 10 hari ini. Xiaoyan kini hanya tinggal kulit dan tulang dengan wajah pucat pasi yang mengerikan. Jika tidak ada napas lemah yang tersisa di hidungnya, aku khawatir ia tidak akan dianggap hidup. Di samping genangan darah, Sun Er menyaksikan perubahan Xiaoyan selama 10 hari terakhir, tetapi hatinya hancur. Aku khawatir tidak ada yang akan merasa senang melihat orang yang mereka cintai berulah seperti ini. Namun, Xiao Xuan relatif tenang menghadapi perubahan Xiaoyan. Tetapi ia masih sedikit khawatir. Transfusi darah juga memiliki beberapa risiko pada saat ini. Orang yang menjalani transfusi darah berada dalam kondisi yang paling lemah. Jika orang tersebut tidak stabil secara mental, ia mungkin benar-benar menelan napas terakhirnya dari kondisi kritis. Pada saat itu, ia akan benar-benar merubah dari keadaan bernapas menjadi mati. Tetapi ketika mereka berdua menunggu dengan emosi yang begitu rumit, sekitar 12 hari kemudian, sebuah suara halus akhirnya terdengar dari genangan darah yang tenang. Dan kemudian gelembung-gelembung darah muncul dari genangan darah dan akhirnya meledak. Pada saat yang sama pusaran warna darah terbentuk dan di tengah pusaran itu terdapat Xiaoyan yang sangat kurus dan kering. Transfusi darah berhasil. Selanjutnya kita hanya perlu menyuntikkan kekuatan darah ke dalam tubuhnya. Dan Xiaoyan akan dapat memiliki kekuatan darah terakhir dari klan Xiao lagi. Melihat perubahan ini, Xiao Xuan pun menghela napas lega dan tangannya membentuk segel bagai kilat dan cahaya berwarna darah melesat ke dalam genangan darah. Lanjut. Dengan suntikan cahaya berwarna darah ini, genangan darah tiba-tiba mendidih dan bergelembung-gelembung darah terus bermunculan pada saat yang sama. Jejak cairan warna darah yang aneh juga terpisah dari air genangan dan akhirnya naik ke tubuh Xiaoyan dan terus mengalir masuk melalui pori-pori. Saat cairan berwarna darah yang dipenuhi energi aneh ini memasuki tubuh Xiaoyan, kulitnya yang awalnya sangat pucat berangsur-angsur memerah dan kulitnya yang keriput perlahan mulai pulih. Melihat situasi yang berangsur-angsur membaik, Sun Er menghela napas lega dan berbisik, Senior Xiao Xuan, apakah masih ada energi di kolam darah yang kau segel saat itu? Jika semua energi ini diserap oleh saudara Xiaoyan, seharusnya kekuatannya tiba-tiba meningkat. Xiao Xuan mengangguk melirik Sun Er dan berkata sambil tersenyum, aku tahu apa yang kau pikirkan. Kekuatan yang melonjak dengan bantuan kekuatan eksternal seperti ini, jika tidak dikendalikan dengan baik, akan menjadi hambatan besar bagi promosi ke doseng di masa depan. Namun, Xiaoyan juga harus jelas tentang kebenaran ini, jadi dia akan memilih cara yang paling rasional. Percayalah padanya. Sun Er mengangguk diam-diam. Dia memang sedikit khawatir di dalam hatinya. Energi yang ditinggalkan oleh Xiao Xuan pasti sangat besar. Bahkan jika memungkinkan Xiaoyan untuk melambung ke puncak Dojun dalam sekejap. Itu bukan tidak mungkin, tetapi jika demikian maka peluang Xiaoyan untuk dipromosikan ke doseng di masa depan akan menjadi sangat kecil. Dari perspektif jangka panjang ini sangat tidak menguntungkan, namun kekhawatiran ini tidak terlalu kuat. Ia mengenal Xiaoyan dengan sangat baik. Xiaoyan selalu rasional dalam
Xiaoyan selalu rasional dan cukup berhati-hati terhadap kekuatan eksternal semacam ini. Hal ini terlihat dari fakta bahwa ia seorang alkemis, tetapi jarang membiarkan dirinya mengonsumsi pil yang dapat meningkatkan kekuatannya secara instan. Oleh karena itu, ia harus siap secara mental untuk hal ini. Selanjutnya kita akan menunggu transfusi darah selesai. Kali ini mungkin cukup lama, kata Xiao Xuan. Lalu perlahan menutup mata. Sun Er di sampingnya juga mengangguk sedikit dan menatap genangan darah sebentar lagi. Setelah tidak melihat adanya kelainan, ia memasuki kondisi kultivasi dengan sedikit ketenangan pikiran. Aula kuno itu sunyi, hanya suara gemericik gelembung darah yang menggelinding yang terus bergema di aula. Dalam keheningan ini sebulan berlalu dengan cepat. Gelembung darah terus menggelinding di kolam darah. Kulit Xiaoyan kini telah kembali seperti semula dan ia tampak penuh vitalitas. Di luar tubuhnya samar-samar terlihat benang-benang darah yang tak terhitung jumlahnya terus mengalir keluar dan akhirnya mengalir ke dalam tubuhnya. Bersama dengan aliran ini, aura Xiaoyan berangsur-angsur naik. Keheningan ini berlangsung untuk waktu yang tak diketahui. Hingga pada suatu saat kolam darah dengan gelembung darah yang menggelinding tiba-tiba mengembun, lalu terdengar ledakan rendah darinya. Kabut darah memercik dan cahaya ungu keemasan menyebar aneh dari tubuh Xiaoyan. Perubahan mendadak ini juga membuat Sun Er dan Xiao Xuan di samping kolam darah tiba-tiba membuka mata mereka. Dan melihat pemandangan ini, keduanya tercengang. Apa ini? Sun Er menatap cahaya keemasan itu dengan samar-samar. Ia merasakan aura yang sangat mulia dan aneh darinya. Ia belum pernah merasakan aura ini sebelumnya. Xiao Xuan juga mengerutkan keningnya dan menatap cahaya ungu keemasan itu. Beberapa pikiran melintas di matanya. Setelah beberapa saat, ia bertepuk tangan dengan keras dan sebuah suara yang dipenuhi keterkejutan yang luar biasa keluar dari mulutnya. Kekuatan garis keturunan naga Phoenix, bagaimana mungkin hal legendaris seperti itu muncul pada tubuh Xiaoyan? Dan akhirnya cerita pun selesai, cukup sampai di sini. Buat yang suka dengan cerita ini, jangan lupa di follow, di subscribe ya. Nanti kita lanjut lagi di episode 1339 ya.